Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kita kali ini yaitu 3 simpanan terbaik yang perlu kita pahami dan kita sadari sebagai seorang muslim adalah adanya hari esok yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Setiap orang muslim menginginkan agar kehidupannya di akhirat penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kedamaian. Karena itu doa selalu kita panjatkan setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan kami dari api neraka. Kehidupan kita di akhirat diusahakan di dalam kehidupan kita di dunia. Jika di dunia ini kita punya banyak bekal, punya banyak simpanan, maka kehidupan kita di akhirat penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. Salah satu contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan, jika punya bekal yang banyak, maka tidak khawatir dalam perjalanannya karena mereka punya bekal yang banyak. Ketika dia muda, dia bekerja keras untuk mencari sumber-sumber penghidupan. Jika mereka punya simpanan, maka di masa tuanya akan menjadi damai dan tentram karena mereka punya simpanan yang banyak. Demikian pula di kehidupan kita di akhirat. Jika kita punya bekal yang banyak, kita punya banyak simpanan, maka insya Allah kehidupan kita di alam akhirat penuh dengan ketenangan, kedamaian. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 simpanan terbaik lebih baik daripada harta benda meskipun jumlahnya banyak. Apakah ketiga itu? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa zaujatun shalihah. Simpanan terbaik yang pertama adalah hati yang bersyukur. Yang kedua, lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga adalah memiliki pasangan hidup, suami istri yang saleh dan salehah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, simpanan terbaik kata Rasulullah SAW adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Bersyukur ini harus diaplikasikan kepada 3 pihak yang telah berjasa kepada kita. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah memberikan nikmat yang begitu banyak. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah memberikan nikmat dan kita tidak mampu menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kesehatan, umur, kekuatan, rezeki dan lain-lain sebagainya. Karena itu, ketika Luqman pertama kali memberikan nasihat kepada anak-anaknya, yang pertama ditanamkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah
Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya, dia mengatakan, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah berarti dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Lalu kemudian kedua, bersyukur kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa, telah mendidik dan membesarkan kita sehingga kita seperti ini. Orang tua kita tidak mampu membalas jasa-jasa orang tua kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersyukur atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika kita memang bersyukur kepada Allah, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisadu fi amaini anishkuru li wa liwalidayk ilayyal masir. Aku telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Karena itu bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, bersyukur kepada manusia yang telah berjasa kepada kita. Seperti guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang telah mendidik kita, memberikan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Kita tidak boleh melupakan guru-guru kita, ustaz-ustaz yang telah mengajari kita. Kita harus tetap mengingat dan berbakti kepada mereka yang jika masih hidup kita berbakti, dan mereka yang telah meninggal dunia kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tempat di sisi Allah, tempat yang mulia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian simpanan terbaik yang kedua adalah walidzanun zakirun, lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah? Agar hati ini menjadi damai, menjadi tentram, sejahtera. Karena hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Ketika seseorang berada di tempat yang sunyi, mereka dalam keadaan ketakutan, lalu dia membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka hatinya menjadi tenang karena merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan dosa, kemaksiatan, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi tenang karena merasa telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kenikmatan, lalu dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka hatinya menjadi tenang, damai, tentram karena merasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia telah pergunakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manfaatkan waktu dan umur kita itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya,
Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi damai. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian simpanan terbaik yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zaujatun salihah, mempunyai pasangan hidup, suami istri yang saleh dan salehah. Karena itu ketika seseorang memilih calon pendamping hidup, bukan semata-mata hanya memiliki pasangan, seorang laki-laki memiliki pasangan, seorang wanita memiliki pasangan seorang laki-laki. Bukan hanya itu, tapi yang paling penting adalah memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Karena suami istri yang soleh dan soleha, mereka akan melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami bertanggung jawab kepada istrinya untuk memberikan nafkah, memimpin istrinya dengan baik. Begitu pula seorang istri yang soleha, maka ia akan melayani suaminya dengan baik. Dia memperlakukan, menghargai dan menghormati suaminya. Jika istri yang soleha. Karena itu Rasulullah SAW memberikan kriteria kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang ingin memilih pasangan hidup. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha walisabiha walijamaliha walidiniha fasfatta bisati dini taribat yadaka. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu ingin mencari pasangan hidup, pilihlah 4 kriteria. Yang pertama adalah limaliha, ya, karena hartanya, karena kedudukannya, walisabiha karena kedudukannya, walijamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya, fasfatta bisati dini taribat yadaka. Carilah yang punya agama, carilah yang punya akhlak yang mulia, maka pasti engkau akan bahagia, hidupmu akan jadi tenang, rumah tanggamu akan bahagia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, milikilah ketiga simpanan ini lebih baik daripada simpanan harta meskipun banyak jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah qalbun syakirun, yaitu hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada manusia yang telah berjasa kepada kita. Yang kedua adalah lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hati menjadi damai, hati menjadi sejahtera kita. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pasangan yang soleh dan solehah. Maka insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan jika ketiga simpanan ini kita miliki, insya Allah, maka kehidupan kita di dunia ini menjadi damai, menjadi tentram, menjadi bahagia. Begitu pula kehidupan kita di akhirat. Karena kita punya bekal, maka kita punya simpanan, maka insya Allah kehidupan kita di akhirat penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman. Dan inilah yang kita damba-dambakan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sukses bahagia di dunia, dan terlebih-lebih kita sukses bahagia di alam kehidupan akhirat yang abadi, kekal abadi, yang selama-lamanya. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.